Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agnes Syirawan dan kali ini saya akan mempresentasikan tentang alkohol. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol yang dihasilkan melalui proses fermentasi bahan baku nabati kaya karbohidrat seperti biji-bijian yang berupa barley, jagung, dan gandum. Lalu buah-buahan seperti anggur, apel, dan pir, dan nira dari pohon kelapa dan juga tebu. Proses fermentasi ini melibatkan ragi atau mikroorganisme yang mengubah gula menjadi alkohol dan karbon dioksida. Minuman beralkohol dikategorikan sebagai minuman keras dan dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan kadar etanolnya. Golongan A, 1-5% etanol, mencakup minuman ringan seperti bir. Lalu golongan kedua, golongan B, 5-20% etanol, meliputi minuman dengan kadar alkohol sedang seperti anggur. Lalu yang terakhir, golongan C, memiliki lebih dari 20% etanol yang dikenal sebagai minuman keras atau spiritus, termasuk vodka, gin, whisky, dan rum. Pembagian ini penting untuk memahami efek dan regulasi yang terkait dengan masing-masing jenis minuman, serta untuk mengedukasi konsumen tentang tanggung jawab dalam konsumsi alkohol. Selanjutnya ada pasal-pasal tentang minuman beralkohol, yaitu UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 111, pasal 112, dan pasal 160. UU nomor 18 tahun 2012 tentang pangan pasal 86, 89, 90, 91, 97, 99, dan 104. Keputusan Presiden nomor 3 tahun 1997 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. Peraturan Menteri Perindustrian nomor 71 per M strip IND per 7 2012. Penyebab kecanduan alkohol. Yang pertama ada withdrawal. Gejala yang muncul ketika seorang peminum alkohol teratur menjadi berhenti minum alkohol serta mulai muncul gejala-gejala fisik dan psikis. Yang kedua ada toleransi minum alkohol secara rutin, kemudian dosis dinaikkan mencapai efek yang diinginkan. Berikutnya, saya Tiara Alena akan menjelaskan mengenai penyebab kecanduan alkohol dan juga dampak dari kecanduan alkohol. Penyebab kecanduan alkohol yang pertama yaitu withdrawal. Withdrawal merupakan gejala yang muncul ketika seorang pecandu alkohol menjadi berhenti minum alkohol serta mulai muncul gejala-gejala baik fisik maupun psikis. Yang kedua yaitu toleransi minum alkohol secara rutin, kemudian dosis dinaikkan mencapai efek yang diinginkan. Selanjutnya yaitu dampak dari kecanduan alkohol. Yang pertama yaitu kerusakan pada otak, yang kedua gangguan fungsi hati, yang ketiga yaitu memicu hipertensi karena alkohol dapat menaikkan tekanan darah 1,5 mm hidragirum per 10 gram alkohol setiap harinya, dan yang terakhir yaitu meningkatkan resiko kanker karena alkohol dapat menyebabkan adanya mutasi pada DNA sehingga menyebabkan terjadinya peradangan serta memicu perubahan sel prakanker menjadi sel kanker. Saya Imam Samudra. Di sini saya akan menjelaskan cara pencegahan minuman beralkohol. Yang pertama, batasi porsi minuman keras. Yang kedua, kenali pemicu konsumsi minuman keras. Yang ketiga, jangan simpan minuman keras di dalam rumah. Yang keempat, pilih minuman yang lebih sehat. Yang kelima, menciptakan lingkungan pertemanan yang sehat. Sudut pandang saya mengenai orang yang suka minuman keras, ya mungkin itu pilihan mereka untuk mencoba minuman-minuman keras ini. Namun mereka juga harus paham bahwa minuman keras ini bakal berdampak sama kesehatannya nanti. Jadi bila ada orang yang seperti itu, mungkin jika memang dia terlalu alkoholik, dia harus diberi edukasi mengenai betapa bahayanya, dan jika dia tidak bisa berhenti untuk itu, lebih baik dikurang-kurangin dan lebih diporsir lagi dalam minum alkoholnya. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan nomor 2, anak-anak zaman sekarang itu biasanya penasaran dan gampang banget buat terpengaruh lingkungan. Jadi, menurutku edukasi dari orang tua, dari sekolah, dari orang-orang yang pintar mengedukasi atau mengikuti seminar itu tuh kayak penting banget. Dari menjelaskan dampak negatif alkohol, baik dari sisi kesehatan fisik
maupun mental maupun resiko sosialnya. Nah, selain itu penting juga bikin aktivitas-aktivitas positif buat mereka kayak kegiatan seni, olahraga, atau komunitas hobi kayak gitu. Kalau mereka punya kegiatan yang bikin senang dan ngerasa diterima, mereka mungkin gak akan merasa perlu coba-coba alkohol karena dengan mereka bisa mengeluarkan ekspresi mereka, dengan mereka bisa mengeluarkan kesenangan mereka, mereka tuh jadi lupa apa yang membuat mereka tuh sedih, apa yang membuat mereka itu stres kayak gitu. Pandangan tentang pengaruh alkohol terhadap kesehatan fisik dan mental. Alkohol itu kan berdampak negatif pada kesehatan fisik, itu bisa merusak organ-organ tubuh seperti jantung, hati, lalu bisa meningkatkan resiko kanker dan sistem pencernaan. Untuk secara mental, alkohol bisa menyebabkan kecanduan, depresi, kecemasan, dan perilaku impulsif. Dampaknya juga bisa meluas ke penurunan kognitif, gangguan memori, dan kemampuan pengambilan keputusan yang buruk. Lalu itu aja. Kalau secara realistis nih pertanyaan yang keempat, kayaknya kalau pemerintah menghilangkan distribusi alkohol secara 100% nggak mungkin, karena pendapatan pemerintah itu salah satu sumber terbesarnya adalah dari gitu saham dari rokok dan alkohol kalau yang pernah aku baca ya. Jadi pencegahan yang efektif menurutku itu lebih ke edukasi untuk lingkungan sosial dan pendidikan sih. Jadi diselipkan tentang bahayanya minuman-minuman keras, kayak bisa dimasukkan ke dalam apa namanya pelajaran pendidikan jasmani olahraga kesehatan, itu di teorinya bisa dimasukin tentang bahaya minum-minuman keras gitu. Itu salah satu caranya sih, salah dua.